Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beberapa nikmat yang telah kita dapatkan selama ini sehingga detik ini masih diberi umur panjang untuk menikmati bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya hormati, untuk melengkapi dari pembicaraan dari kajian yang kemarin-kemarin itu tentang ketauhidan yang membahas tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang ketauhidan, yakni inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirik. Dalam bahasan ini saya akan membahas tentang tiwala. Ruqyah sudah, tiwala sudah, tinggal ruqyah sudah, tamimah sudah, dan tinggal tiwala. Tiwala itu sejenis tamimah, sejenis jimat juga, akan tetapi tiwala itu adalah jimat-jimat yang dibikin dari bahan biji-bijian, entah itu biji kemiri atau biji bawang putih atau biji-bijian yang lain. Biasanya biji-bijian itu dibikinlah dijadikan sebuah kalung, kemudian dikalungkan kepada seseorang. Biasanya itu dikalungkan kepada seorang anak balita seperti itu, dengan maksud setelah ditanya, setelah ditelusuri itu jawabannya untuk jaga-jaga seperti itu. Itu adalah termasuk perbuatan syirik. Itu termasuk jenis tiwala. Dan untuk membahas keseluruhan, marilah kita kaji dikit demi sedikit tentang keseluruhan dari ruqyah, tamimah, dan tiwala secara garis besarnya saja. Untuk ruqyah itu sudah diterangkan di awal bahwa tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak mengandung syirik seperti itu. Walaupun bahasanya itu bahasa kita, bahasa sehari-hari, dan di dalamnya itu tidak memanggil sesuatu yang untuk dimintai pertolongan selain Allah. Sering kita lihat contoh yang bahasa yang sehari-hari seperti Ustadz Danu seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah, wallahu a'lam, di sana itu tidak ada unsur syirik. Ruqyahnya pakai bahasa kita, pakai bahasa sehari-hari. Sembuhkan fulan bin fulan, kun fayakun. Itu termasuk ruqyah. Tapi ruqyah yang dihalalkan karena tidak mengandung unsur syirik seperti itu. Dan ada pula ruqyah yang diambil dari Al-Quran. Contoh surat Al-Fatihah. Dahulu pada zaman Nabi, zaman Rasulullah SAW, ada sekelompok musafir orang-orang Islam itu di sebuah perjalanan. Kemudian dalam perjalanan mereka beristirahat tepat di daerah suatu kelompok, suatu kaum. Kemudian satu kaum itu meminta kepada kelompok musafir orang-orang muslim, orang-orang mukmin, dengan maksud ingin meminta tolong. Meminta tolong bagaimana? Ada warga dari tuan rumah yang disinggahi itu untuk beristirahat, ada yang sakit. Kemudian mau minta tolong sembuhkan. Ada yang bisa menyembuhkan atau tidak?
ini warga saya itu ada yang sakit. Nah, dijawablah oleh para sahabat yang sedang melakukan safar, dijawab begini, silahkan, saya akan mendoakan yang sakit, akan tetapi saya meminta, kalau boleh meminta imbalan, karena kehabisan bekal di sini sedang perjalanan. Kalau ada, saya meminta imbalan berupa makanan seperti itu. Kemudian oleh salah seorang dari kaum yang disinggahi itu menyanggupi, ya silahkan, asal tolong diobati dulu ini warga saya yang sedang sakit. Kemudian setelah itu diobatilah seorang yang sakit itu dengan cara membacakan surat Al-Fatihah, kemudian membacakan surat Al-Fatihah di atas air, kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang sakit itu. Setelah itu sembuh. Nah, dari sahabat Nabi itu ada yang kurang sering rupanya. Ada yang bertanya-tanya, jangan-jangan perbuatan seperti ini saya takut, ini takut menyalahi, takut dilarang oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, dari sahabat kaum muslimin yang melakukan safar itu, laporlah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dalam perjalanan kami dalam melakukan safar, ada seseorang di sana, ketua kelompok yang kami singgahi waktu kami beristirahat, ada yang minta diobatin. Kebetulan dia sakit. Terus adalah salah seorang di antara kami mengobatinya dengan surat Al-Fatihah, ditiupkan kepada air, kemudian air tersebut diminumkan. Dengan izin Allah, orang tersebut sembuh. Ini bagaimana ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah, siapa orang yang memberitahu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa untuk mengobati? Siapa yang ngasih tahu kamu? Nah, dari jawaban Rasulullah itu berarti Rasulullah tidak melarang, malahan bertanya, loh siapa yang ngasih tahu kamu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa untuk mengobati? Terus kamu dikasih imbalan apa? Ini makanan. Sini, saya ikut makan. Makan itu saya minta sedikit. Dengan maksud kemungkinan yang tersirat di sana bahwa seseorang yang telah menolong kemudian diberi sesuatu oleh seorang yang ditolong dengan ikhlas, insya Allah makanan tersebut, pemberian itu adalah halal. Maka Rasulullah meminta hasil pemberian dari orang yang telah diobati. Begitulah sejarah bahwa surat dalam suatu Al-Quran atau Al-Quran dalam ayat apapun bisa untuk meruqyah dengan izin Allah, dan itu adalah insya Allah halal. Dengan riwayat tadi bahwa Al-Quran tidak apa-apa untuk meruqyah. Dan yang kedua adalah garis besarnya saja tamimah. Tamimah itu jimat. Banyak sekali jenis jimat, banyak sekali. Dan yang sering terjadi adalah yang kita akan bicarakan, yang sering terjadi saja di masyarakat. Ada rumah yang tertempel di dinding-dindingnya, di depan pintu atau di belakang pintu, atau pas di tempat pintu masuk di sana itu tertulis wafak, tertulis tulisan Arab, kadang berpisah, huruf-hurufnya berpisah gitu, melingkar, kadang ada berbentuk macan, dan kadang ada pula berbentuk masjid dan sebagainya. Ada yang bertuliskan huruf-huruf Al-Quran, satu surat penuh, ada seperti itu. Nah, dalam hal ini ijma'ul ulama pada zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berijtima, artinya itu sudah bersepakat bahwa
kanu yukrihuna at-tamimata minal Qur'an au ghairil Qur'an. Kami membenci jimat yang terbuat dari Al-Quran ataupun dari luar Al-Quran. Dari segi ahli dari ilmu hikmah, bahwa yang ditempelkan di dalam dinding tersebut itu ada artinya. Jangan dikira ada artinya itu, dan ada penunggunya insya Allah di sana. Dan yang penting lagi, insya Allah penunggunya itu bukanlah malaikat, bukan. Karena selama kami belajar itu tentang malaikat itu tidak ada malaikat yang menunggu raja, tidak ada malaikat penunggu tulisan yang di dinding, tidak ada. Yang menunggu itu jin di sana yang menunggunya. Wallahu a'lam. Dengan beberapa kejadian yang sering saya jumpai, bahwa kadang-kadang di dalam rumah itu anak kecil nangis terus. Anak kecil seperti ada yang ngajak main. Anak kecil tingkah lakunya aneh-aneh dan aneh-aneh terus. Terkadang memang pas kalau ada anak kecil, soalnya anak kecil itu rentan diajak main oleh makhluk-makhluk seperti itu. Dalam pengalaman bahwa adanya makhluk itu ya karena ada sumber di sana, ada tempatnya, ada rumahnya. Mana rumahnya? Yaitu rumahnya. Rumahnya itu wafak itu di sana, jin di sana rumahnya dia. Setelah diambil, setelah dihancurkan, dibakar, alhamdulillah mereka yang mempunyai anak yang sehari-harinya itu tergoda, terganggu, kadang panas, kadang seperti ada yang ngajak main, alhamdulillah setelah dihilangkan itu dengan izin Allah, maka hilanglah segala keluh kesah tentang anaknya yang mengganggu anaknya seperti itu. Atau ada yang lain lagi, Batu Ali. Ini mungkin ada yang bertanya, Batu Ali, silahkan Batu Ali, tapi dengan tujuan untuk hias, dipakai untuk hiasan. Beda lagi dipakai apabila dipakai untuk keyakinan bahwa setelah pakai batu cincin ini saya rupanya jualan laris. Setelah pakai batu cincin ini rupanya dia pesam-pesem sama saya. Setelah pakai batu Ali ini nasib saya kayaknya muncul terus. Nah itu udah masuk dalam kemusyrikan. Dan dalam kajian ilmu hikmah lagi, bahwa kesenangan dari makhluk-makhluk gaib itu, jin itu senang sekali berdiam di sebuah batu, apalagi batu tersebut batu yang disayangi oleh seseorang itu. Karena setan itu adalah musuh yang nyata, karena setan itu adalah akan menjerumuskan manusia, akan menyesatkan manusia dengan segala tipu daya. Itulah tipu dayanya. Contoh tadi, cincin. Sepertinya, aduh, cincin ini bagus sekali, maka disayang. Suatu saat, karena kesayangan pada cincin itu, akhirnya menjadi sebuah keyakinan bahwa karena cincin itu begini-begini. Nah, berhasillah si setan itu memasukkan kepada hati dan pikiran manusia itu untuk berbuat syirik kepada Allah. Barangkali ada lagi yang memakai jimat-jimat yang lain untuk mahabbah, untuk kecintaan, agar supaya dicintai oleh lawan jenis, dicintai sama orang itu, dicintai oleh atasan. Ya, segala macam jimat lah. Kalau jujur sekali ini masalah orang, kenapa orang itu tidak pakai jimat tapi kok banyak yang senang seperti itu? Mungkin ada pertanyaannya, itu jimatnya apa itu? Kadang-kadang ada yang bertanya seperti itu. Nih saya ajak cerita sedikit. Bila seseorang menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan kontinu dan istiqomah, maka lawan kita itu, setan itu,
Tidak tinggal diam mereka itu, menggoda dengan segala macam cara. Dengan apa? Dengan cara menyodorkan kepada sesuatu yang paling kita cintai. Itulah contoh. Karena getol sholat, ibadah lempeng, benar-benar ibadah, benar-benar kepada Allah, maka setan itu akan memasukkan godaan. Contoh godaan manusia kan harta, tahta, wanita. Kebanyakan terap sama wanita. Masuklah si setan itu, masuklah untuk menggoda si wanita itu. Wanita itu disuruh, dibisikkan ke dalam hatinya, tuh si anu getol, coba digoda sama orang yang paling dia sukai, yang paling dia sukai, padahal orang lain itu susah mendapatkannya. Tapi kenapa dia kok gampang bener kepencut sama laki-laki itu? Itulah di dalamnya itu bersemayam si setan itu, membisikkan kepada wanita itu untuk menggoda laki-laki itu, padahal dia tidak punya jimat. Berarti apa jimatnya? Jimatnya itu yaitu, kalau disebut jimat sebenarnya bukan jimat, bukan, cuma dia itu melakukan ibadah kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya. Jadi si setan itu tidak mau dia menjadi hamba Allah yang muttaqin, orang yang bertakwa benar-benar, ingin menjerumuskan dia. Makanya setan itu menyuruh kepada wanita itu untuk menggodanya. Nanti kelihatan bagaimana setelah dapat dia bisalah bercinta lah sama dia, kena si setan itu tepuk tangan, wah udah kena ini, cuma segitu keimanannya, udah kena, udah tinggal pergi. Nanti terjadilah antara si perempuan dan laki-laki tadi, misalkan dalam rumah tangga ada suatu godaan lagi, oh ternyata begini. Nah itulah contoh kalau seandainya ada seseorang yang berprasangka kalau itu ibadahnya kuat, ibadahnya getol, kok wanita itu kok bisa kepengen kayak punya jimat. Yang itu jimatnya itu takwa kepada Allah. Makanya kalau kepengen disenengin banyak orang, tapi jangan berniat seperti itu. Niatlah karena Allah Ta'ala, seperti itu. Adapun disenengin banyak orang itu bonus, terserah dia mau seneng mau benci, itu urusan orang lain. Urusan saya ibadah sama Allah, seperti itu. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf saking banyak yang senangnya, digoda lah, difitnah lah, seperti itu. Ya itu sekedar ngobrol sedikit tentang kehidupan kita sebagai manusia yang normal. Kadang-kadang suka ngomongin tentang pelet, nggak ada pelet, ada pelet ya, tapi pelet itu termasuk perbuatan syirik juga, karena di dalamnya itu ada jampi-jampi yang ditujukan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah. Di sana ada Allah. Dan yang terakhir itu adalah tiwalah itu sejenis jimat juga, kategori jimat yang dibikin dari biji-bijian, entah itu bawang putih, entah itu kemiri, entah itu kacang dan lain-lain, dengan maksud dibikin sebuah kalung untuk dikalungkan kepada anak-anak kecil. Biasanya kalungkan di sana, katanya jaga biar tidak diganggu, seperti itu. Itu karena keyakinan seperti itu. Yakinlah dalam Al-Qur'annya itu, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Apabila engkau mendapatkan suatu godaan dari syaitan, maka segeralah kamu minta perlindungan kepada Allah. Jangan terus memakai tiwalah seperti itu, kalungkan terus orangnya pergi, akhirnya tawakal kepada
biji, udah dikalungin biji, nggak bakalan ada yang bisa mengganggu. Di situ setan itu menanamkan keyakinan, betul tidak diganggu, betul. Biar apa? Biar semakin yakin orang itu bahwa biji-bijian itu bisa melindunginya. Dan itulah kelicikannya setan. Padahal setan itu paling takut dengan kalimat Allah. Tidak ada dalilnya setan itu takut dengan biji-bijian. Mana ada dalilnya, mana? Setan itu takut dengan kalimat-kalimat Allah. Seperti itu. Kaum muslimin hadirin rahmatullah, rasanya udah agak terlalu lama. Dari saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kata-kata atau suatu keterangan yang barangkali tidak berkenan di dalam hati saudara masing-masing. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena tujuan saya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kepada hal kebaikan dan jangan bertolong-menolonglah dalam hal kejahatan. Dan untuk mewujudkan balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun cuma satu ayat. Dan sekali lagi saya menukil dari peristiwa yang sekarang ini baru-baru ini terjadi, yakni dari mimpi Sayyid Muhammad Qasim, orang Pakistan, akan tetapi masih dari keturunan suku Quraisy, masih jalurnya itu dari Sayyidina Hasan, masih cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau bermimpi Rasulullah SAW itu bersedih, sedang bersedih. Terus Muhammad Qasim menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Kemudian jawab Rasulullah, aku bersedih karena di zaman yang sudah akhir ini, di zaman-zaman sekarang ini, kemusyrikan sudah terlampau banyak. Kemusyrikan sudah merajalela. Kemusyrikan sudah dianggap sebagai hal yang biasa, lebih jahat daripada perbuatan kemusyrikan sebelum zaman-zaman sekarang ini. Itulah jawab dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, untuk mengobati kesedihan Rasulullah SAW, maka kita ayo berusaha untuk menjauhi dari perbuatan syirik, karena kita berharap Rasulullah SAW akan memberi syafaat kita di yaumil akhir. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.